Pernah nggak sih kalian lagi asik gambar orang, terus pas dilihat lagi, kayaknya ada yang aneh, tapi nggak tahu anehnya di mana? Tenang, kalian nggak sendirian. Menggambar manusia itu emang salah satu tantangan paling besar buat seniman. Kuncinya itu bukan cuma soal bakat ngeliat, tapi soal logika, soal gimana kita nerjemahin apa yang kita lihat ke atas kertas. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia di balik proporsi manusia yang realistis. Jadi, kenapa sih gambar manusia itu susah banget? Kita kan lihat orang tiap hari ya kan? Tapi anehnya, begitu pensil nyentuh kertas, semuanya jadi meleset. Kepalanya kegedean lah, kakinya kependekan, pokoknya ada aja yang kerasa nggak pas. Sekali lagi, tenang, ini masalah yang dialami hampir semua seniman kok. Nah, ini dia intinya. Masalahnya itu bukan di mata kita, tapi di proses terjemahan dari mata ke tangan. Kunci buat gambar figur yang hidup dan meyakinkan itu adalah mengubah pengamatan kita yang biasa-biasa aja jadi akurasi yang bisa diukur. Dan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal temuin penggaris rahasia semua seniman, yaitu kepala. Terus kita bakal pakai itu buat ngebangun figur dewasa yang ideal. Nah, setelah itu, ini bagian serunya nih. Kita bakal lihat gimana aturan itu langsung ambyar pas kita bandingin sama proporsi anak-anak. Lanjut, kita bakal turun ke lapangan buat ngukur dunia nyata. Dan yang terakhir, kita bakal berhadapan sama dilema terbesar seniman. Kapan kita harus nurut sama aturan, dan kapan kita harus percaya sama mata kita sendiri. Siap. Bagian 1, unit standar. Anggap aja ini fondasi rumah yang mau kita bangun. Kalau fondasinya aja udah miring, ya seluruh bangunannya bakal ikut miring. Tanpa unit standar ini, kita cuma bakal nebak-nebak terus. Sebelum lanjut, kita pastiin dulu kita ngomongin hal yang sama ya. Proporsi itu intinya soal hubungan. Bukan soal seberapa gede ukuran sesuatu, tapi seberapa besar ukurannya kalau dibandingin sama bagian lain. Tangan dibandingin kepala, kaki dibandingin badan. Nah, inilah jantungnya seni menggambar figur. Di dunia seni, kita punya penggaris rahasia, yaitu kepala. Jarak dari puncak tengkorak sampai ke dagu, ini nih satuan kita, penggaris andalan kita. Semua bagian tubuh yang lain nanti bakal kita ukur pakai penggaris ini. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sekarang kita udah punya alat ukurnya. Yuk kita coba pakai alat ini buat ngebangun semacam cetakan dasar dari figur manusia dewasa, sebuah standar yang bisa kita jadiin patokan awal. Ini dia angka ajaibnya. Tinggi rata-rata manusia dewasa itu 7,5 kepala. Ingat-ingat ya angka ini. Angka 7,5 ini tuh kayak jangkar anatomi kita. Titik awal yang bakal nyelamatin kita dari gambar-gambar yang proporsinya aneh. Tapi ya, 7,5 ini kan cuma panduan ya, bukan aturan saklek. Di dunia nyata kan orang beda-beda. Ada yang proporsinya 7 kepala, itu figur yang lebih pendek. Tapi coba deh lihat di komik. Para seniman sering melebih-lebihkan. Karakter kayak Superman atau Thor sering banget digambar setinggi 8 kepala biar kelihatan lebih gagah dan heroik. Itu namanya pilihan artistik. Yuk, sekarang kita bedah angka 7,5 ini. Kepala, jelas ya, 1 unit. Terus dari dagu sampai selangkangan, itu sekitar 2,75 unit. Dan sisanya yang menarik, ini bagian terpanjang loh, yaitu kaki, sepanjang 3,75 unit. Tuh kan, ada logika matematika di balik tubuh manusia yang seimbang. Oke, sejauh ini semuanya kelihatan rapi dan logis banget kan? Tapi, gimana ceritanya kalau kita coba pakai aturan yang sama buat gambar anak kecil? Nah, disinilah semua aturan kita tadi bakal diuji abis-abisan. Lihat deh bedanya, gila, jauh banget kan? Kepala anak-anak itu jauh lebih besar secara proporsional dibanding tubuh mereka. Kalau kalian maksa pakai aturan 7,5 kepala buat gambar anak-anak, hasilnya bukan jadi manusia mini yang lucu, tapi malah lebih mirip alien kecil. Ini bukti nyata kalau satu aturan nggak bisa berlaku buat semua. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Ini nunjukin gimana proporsi itu berubah drastis seiring kita tumbuh. Di umur 3 tahun, titik tengah tubuh kita itu ada di atas pusar. Pas umur 10 tahun, titik tengahnya mulai turun. Dan baru pas dewasa, titik tengah tubuh kita ada di tulang kemaluan. Jadi kita tuh bukan cuma nambah tinggi, tapi proporsi kita benar-benar berubah total. Artinya apa? Kesimpulannya simple tapi penting banget. Satu set aturan logis aja, kayak aturan 7,5 kepala tadi, ternyata nggak cukup. Aturan itu gagal total buat nangkep keragaman bentuk tubuh manusia yang luar biasa. Apalagi kalau kita udah ngomongin umur yang beda-beda. Terus, kalau rumus aja nggak cukup, solusinya apa dong? Jawabannya, kita harus bisa lebih dari sekedar rumus. Kita harus belajar ngukur dunia nyata, apa yang benar-benar ada di depan mata kita.
Nah, ini dia teknik klasik yang udah dipakai seniman dari dulu. Namanya metode sighting. Caranya gampang. Pakai pensil kalian sebagai penggaris, lurusin lengan, pejamin satu mata, terus ukur tinggi kepala model kalian pakai pensil, dari ujung pensil sampai ibu jari. Nah, habis itu turunin ukuran tadi buat ngelihat berapa kepala tinggi seluruh tubuhnya. Inilah observasi dalam praktek. Tapi ada satu hal teknis yang penting banget di sini. Pastiin siku kalian itu kekunci lurus. Kenapa? Soalnya kalau siku kalian nekuk sedikit aja, jarak pensil ke mata kalian bakal berubah. Akibatnya, semua ukuran kalian jadi nggak konsisten dan nggak akurat. Di sini, konsistensi itu segalanya. Dan semua ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir. Ke pertarungan abadi dalam seni. Antara aturan yang kita hafal di otak, melawan apa yang benar-benar kita lihat pakai mata kita sendiri. Mana yang menang? Kutipan ini ngerangkum semuanya. Hafalkan angkanya, namun gambarlah apa yang Anda lihat. Artinya gini loh, aturan 7,5 kepala itu penting, tapi sebagai fondasi aja. Pada akhirnya, tugas kalian adalah menggambar manusia yang ada di depan kalian dengan segala keunikannya yang mungkin ya nggak sesuai sama standar. Jadi ingat ini baik-baik, observasi melampaui aturan. Mata kalian yang terlatih buat benar-benar melihat dan mengukur pada akhirnya jauh lebih berharga daripada rumus apapun yang kalian hafal dari buku. Gini deh cara mikirnya, logika kayak aturan 7,5 kepala itu ngasih kalian struktur. Dia itu tulang rangkanya. Tapi observasi, kemampuan buat ngelihat keunikan setiap orang, itulah yang ngasih gambar kalian kehidupan, kepribadian, dan yang paling penting kebenaran. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu tantangan. Kalian sekarang udah tahu aturannya, kalian udah punya kerangka logisnya. Tapi pertanyaannya, setelah ini apa yang bakal kalian lihat? Waktu kalian lihat orang di jalan atau di kafe, apa yang bakal kalian perhatiin? Keunikan apa yang bakal kalian temuin? Disitulah perjalanan kalian sebagai seniman sejati dimulai.